Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, lihat saja perbedaan ya antara Jalan Sehat Ganjar di Bekasi dengan Anies Baswedan yang ada di Sidoarjo. Ini saya merangkum dalam dua segmen begitu kan. Segmen pertama bagaimana perbedaan itu begitu kan ya. Dan bahkan kita lihat saja ini perbandingan Jalan Sehat Ganjar di Bekasi dan Anies Mohaimin ya di Sidoarjo ya yang sama-sama diadakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Tapi sayang seribu sayang, kalau kita melihat perbedaan ini begitu, Ganjar sepi, yang ramai hanya makhluk. Apa ini begitu? Sepi banget katanya begitu. Lihat saja dalam video-video ini begitu ya. Yang kedua, Anies Mohaimin dihadiri 1,2 juta relawan survei ya, di 1,2 juta ya. Relawan survei nomor 3 katanya. Fix lembaga surveinya mabuk ciu. Ini dari video ini kan sudah lihat begitu kan. Bagaimana yang saya tayangkan ini dari Pak Ganjar begitu kan ya. Ini survei polling tinggi nih bos katanya begitu ya. Tapi kok tiba-tiba sepi banget begitu kan. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Ya, saya cuplikannya saya kasih ini begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini perbandingan antara ya acara Pak Ganjar dengan Anies Baswedan yang sama-sama dilakukan di hari Minggu, yang kemudian Pak Ganjar di Bekasi, Anies Baswedan di Sidoarjo, menunjukkan bahwa itu kurang lebih berapa begitu kan ya. Hampir ya 99% yaitu adalah orang-orang yang di Sidoarjo antisipatif terhadap ya Anies Caimin di situ begitu kan. Dalam artian ya kegemaran kepada Anies Caimin sangat mumpuni. Walaupun lembaga survei yang kemudian muncul hari ini begitu kan ya, yang menyatakan bahwa Anies Baswedan di Jawa Timur kalah. Bahkan itu nomor buncit katanya begitu ya. Dengan realitas perbandingan dua ini begitu kan, sama-sama dilakukan di hari Minggu, ternyata Anies Caimin ini lebih banyak dibandingkan dengan Pak Ganjar. Sedangkan Pak Ganjar agak sepi mereka begitu kan. Kita lihat saja realitasnya. Saya tayangkan ulang biar masyarakat paham begitu kan. Karena pada hakikatnya nanti ini muncul lembaga-lembaga survei yang framing opini-opini terhadap Anies Caimin bahwa di Jawa Timur di nomor urutkan nomor buncit begitu kan. Tapi kenyataannya bahwa Anies Caimin ini sangat luar biasa begitu kan. Ini saya tayangkan dari Pak Ganjar terlebih dahulu. Ini kan masyarakat sudah paham ya, bahkan seperti apa sih jalannya roda ya acara-acara dari Anies Baswedan dan Ganjar di situ begitu. Dan bahkan saya menganggap bahwa wah ini ada apa begitu kan ya, kok sepi begitu, padahal ya surveinya di urutan pertama begitu kan. Sedangkan ya dari dari Anies Baswedan dan Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa loh begitu. Bahkan ini 1,2 juta orang. Bandingkan dengan Pak Ganjar begitu kan. Artinya selama ini bahwa realitas perkembangannya terkait dengan adanya lembaga-lembaga survei yang beredar hari ini itu tidak perlu kita percaya. Karena dia hanya ingin membangun opini sekiranya orang-orang itu percaya terhadap opini-opini tersebut bahwa Ganjar di urutan pertama, sedangkan Anies Baswedan ya dianggap sebagai keok begitu kan ya. Dalam hal ini sudah paham begitu masyarakat Indonesia begitu kan bahwa lembaga-lembaga survei seperti ini apakah mau dipercaya atau tidak. Karena penggiringan opini semakin masif hari ini. Mulai menggerakkan mereka lawan-lawan Anies Baswedan. Lembaga-lembaga survei mulai melemahkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Seolah-olah apa yang dilakukan dengan kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang ia minati oleh masyarakat. Dengan ya berbagai cara, yaitu membangun opini kepada masyarakat. Untunglah ya masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei hari ini begitu. Sehingga apa yang terjadi? Sia-sia mereka begitu kan ya. Bohirnya mungkin agak kecewa begitu kan. Apalagi nanti kalah begitu. Maka kita harus lawan begitu lembaga-lembaga survei yang kemudian tidak kredibilitas dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan di satu sisi, jadi sedih kalau lihat acara Ganjar seperti ini. Ini bayangkan lihat saja begitu kan ya. Kasihan banget mereka begitu kan ya. Dalam artian wah, ini kan surveinya di urutan pertama, tapi tiba-tiba faktanya di lapangan kok seperti ini. Kan miris mereka bohirnya begitu kan ya. Bahkan ini ketawa begitu. Mau kasihan tapi ya sudahlah wayai ya dari oposisi lagi begitu kan ya. Bahkan versi Ganjaris akan begini hasilnya bro. Ya, ya kita lihat saja. Apakah rakyat sudah paham? Ya pasti paham lah begitu. Bagaimana media-media itu kan bisa diedit sana sini begitu ya.
Kan aku bilang, makanya nggak berani kampanye ruang terbuka, bikin malu ya produser ya dan manajemen dan arrangement ya, untuk bukan semen tembok ya, mainkan sembakonya, itu pun nggak mampan juga, mainkan lembaga surveinya, itu nggak mampan juga, apalagi begitu kan ya. Full tertawa katanya ya. Kemana si Midut ya dan Khotimah dan si Cenol katanya begitu ya. Kok tidak muncul itu begitu ya. Katanya jutaan ya. Setelah dilihat begitu kan surveinya tinggi 36%, hampir 100% begitu ya. Kok pada ujung-ujungnya kenyataan di masyarakat kok tidak ada begitu. Ada apa begitu kan. Kan mesti pertanyaannya seperti itu begitu. Jangan-jangan masyarakat itu datang begitu kan. Kalau dibagi sembako kan begitu logikanya. Bukan murni untuk mendukung Pak Ganjar, tapi karena ingin sembako begitu kan ya, banyak orang akan berspekulasi seperti itu begitu. Tapi kenyataan dan realitas sebuah perkembangan dari lembaga survei yang ada membangun opini itu sudah dikerahkan kepada Pak Ganjar, tetap ya di kenyataan di lapangan tetap melempem mereka begitu ya. Tidak menunjukkan bahwa ya paling mentok 1.000 begitu. Katanya ribuan di situ begitu ya di acara Pak Ganjar. Coba Anies Baswedan 1,2 juta bayangkan. Di Makassar 1 juta, di Malang kurang lebih 400.000, terus kemudian di Sidoarjo itu 1,2 juta. Bayangkan kalau ini se-Jawa Timur misalnya. Wah, ini saya kira lebih ya jutaan begitu kan ya. Itu ramai, cuma nggak ya kasat mata aja. Coba dibuka mata batinnya, mesti ya ketok ya. Wong si toko sing inden 6.000 unit SMK katanya begitu. Sampai komentar-komentar netizen seperti ini begitu ya. MK dan KPU adalah apa ini maksudnya ya? Ikut sedih ya, semoga Pak Ganjar segera sadar dan mundur dari capres ya. Itulah mereka begitu kan. Banyak sekali yang kemudian melihat bahwa kenapa sih dalam situasi politik seperti ini banyak yang kemudian memainkan lembaga-lembaga survei, toh pada kenyataannya begitu kan ya, tidak belum ada mewarnai di kenyataan itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini lembaga survei sudah dikerahkan, sembako sudah dikerahkan, bagi-bagi uang sudah dikerahkan, semuanya dikerahkan, tapi masyarakat tetap aja tidak ada, jarang untuk datang ke situ begitu kan ya. Walaupun dianggap sebagai ribuan, tapi kenyataannya kok seperti ini terus begitu kan ya. Ya mungkin hanya 1.000, 2.000 kan begitu. Coba bayangkan kalau Anies Caimin datang, sekali datang ya 400.000 ya. Itu minimal begitu kan. Ada 1,2 juta. Bayangkan. Ini saya rasa bahwa perkembangan politik Anies Caimin ternyata di masyarakat juga diminati yang sangat luar biasa begitu kan. Dibandingkan dengan Pak Ganjar. Hanya memainkan sana sini, sembako dimainkan. Jadi kalau kita melihat itu kan sudah kelihatan mereka begitu. Lihat saja ini perbandingannya begitu kan ya. Ini lautan manusia bos begitu kan. Ini di satu daerah begitu di Sidoarjo. Bagaimana kalau se-Jawa Timur begitu kan. Ini belum se-Jawa Timur begitu kan. Ya PKS ya, terus kemudian Nasdem, terus kemudian PKB partisipasinya masih belum digerakkan di daerah-daerah itu begitu. Hanya di Sidoarjo aja begitu kan ya. Ini bayangkan begitu, padahal ini sudah ditandingi loh begitu kan ya, dari acara-acara Ganjar di situ relawan-relawannya membuat tandingan, tetapi dia tidak sadar bahwa wah ini acara siapa, dikira acara Anies Baswedan, tahu-taunya acara Ganjar begitu, yang hanya segelintir orang saja begitu kan. Artinya untuk menyaingi hal-hal seperti ini begitu, ternyata masyarakat tidak bodoh begitu kan. Jadi kalau kita melihat hal ini begitu kan, lihat saja bahwa sebuah perkembangan di politik di tanah air kita, kalau melihat kenyataan yang dibawa tetap Anies Baswedan yang kemudian disambut luar biasa di situ begitu ya. Wajar karena Anies Caimin ini gagasannya dari koalisi perubahan begitu kan, yaitu adalah perubahan dan perbaikan. Dan ini yang seharusnya menjadi contoh bahwa koalisi perubahan dan perbaikan itu sebagai perubahan kepada kesejahteraan bangsa dan negara. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.